Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kasih. Oh, baik, terima kasih. Apakah benar dengan Ibu Lina Hira? Benar. Yang kemarin sudah berjanji ya, Bu ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya akan memakai KB. Oh, sebelumnya Ibu sudah punya anak atau Sudah punya anak satu, tapi saya ingin menunda kehamilan dulu Ibu. Oh, Soalnya lagi ada masalah ya? Masalah, Oke. ya. Sebelumnya ini Bu, Ibu masih menyusui ya? masih. Nah, di sini alat kontrasepsi itu banyak banget ya Bu ya, macamnya ya. Ya. Kayak ini gambarnya. Nah, salah satunya ntar saya jelasin satu gini aja Ibu, karena Ibu kan belum pernah menggunakan. Gini Bu, alat kontrasepsi itu ada 7. Yang pertama itu ini kondom. Rupanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, biasanya kondom ini bisa digunakan untuk wanita dan bisa juga digunakan untuk pria. Nah, kontrasepsi kondom ini memiliki beberapa kelebihan dan juga memiliki beberapa kekurangan. Jadi kondom ini kayak sarung atau yang terbuat dari karet yang untuk melindungi kelamin baik pria maupun wanita. Nah, kelebihannya itu efektif bila dipakai dengan benar. Terus dia itu juga tidak mengganggu reproduksi ASI. Namun kekurangannya karena digunakan di kelamin, jadi pada saat berhubungan seksual itu pasangan tidak merasa nyaman. Dan yang kedua, ada juga beberapa orang yang alergi terhadap si kondom ini. Nah, terus yang kedua ini ada pil KB Bu. Ini pil KB ada 2 macam, ada mini KB sama pil kombinasi. Di mana pil KB ini kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan ya Bu ya, memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya relatif mudah, terus dia itu tidak mengurangi kenyamanan saat hubungan seksual. Namun kekurangannya, Ibu itu harus ingat meminumnya itu kapan. Soalnya minumnya itu harus teratur ya. Kalau Ibu tidak teratur sedikit aja bisa berbahaya atau bisa membuat Ibu memiliki anak lagi. Terus yang kedua adalah suntik KB. Nah, ini suntiknya itu biasanya di lengan yang sebelah kiri atau lengan yang jarang jarak aktif ya Bu, jarang gerak. Terus dia itu keuntungannya pencegah kehamilannya itu dalam jangka waktu panjang. Lalu tidak berpengaruh kepada hubungan seksual. Jadi jika Ibu melakukan hubungan seksual itu Ibu merasa lebih nyaman dan tidak memiliki jika kan Ibu masih menyusui. Nah, di sini tidak berpengaruh terhadap ASI. Namun kekurangannya itu siklus haid Ibu mengalami ketidaklancaran. Mungkin efeknya Ibu, salah satu efeknya juga. Terus kesumburan Ibu itu juga tidak terlalu kembali dengan seimbang kalau tidak bagus cara merawatnya. Nah, yang selanjutnya ada non kontak atau AKBK. Ini AKBK ini dia itu dipasang di bawah kulit. AKBK itu alat kontrasepsi bawah kulit. Ya, sama seperti yang implan bahasa yang kita namanya. Kelebihannya itu dapat melindungi dalam jangka waktu panjang, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual dan tidak mempengaruhi reproduksi ASI. Namun keterbatasannya itu kita lebih sering memicu terjadinya peningkatan atau penurunan berat badan karena dia tidak hormonal ya. Yang kedua AKDR atau IUD biasanya disingkat Bu, alat kontrasepsi dalam lahir, di mana alat seperti ini bentuknya Bu, seperti rute ini alatnya. Kita akan masukkan ke dalam rahim Ibu dengan menggunakan beberapa alat. Nah, di sini dia kelebihannya itu 99 lebih efektif, tidak mengganggu hubungan seksual Ibu, juga tidak mempengaruhi proses ASI. Namun ada juga kekurangannya Bu. Kekurangannya itu Ibu akan merasa pegal pada pinggang. Terus siklus haidnya juga tidak teratur ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya ada tuberculin. Ini khusus di sini juga ada 2 ya, sama tuberculin itu untuk pria, tapi yang saya bahas di sini untuk pada wanita itu Ibu ya. Mungkin efektif ya Bu ya. Dia itu lebih efektif, terus dia itu permanen, terus tidak mempengaruhi proses menyusui. Tapi kekurangannya jika terjadi infeksi itu sangat fatal banget, terutama ya. Terus mungkin itu aja ya Bu ya kontrasepsi. Mungkin ada yang Ibu
Udah Jadi saya ingin dari penjelasan Ibu tadi yang ingin saya pasang itu KB IUD. Oh, KPI ya. Saya Tolong jelasin, oh ya, apakah tidak berpengaruh pada anak saya? untuk memproduksi ASI Ya. enggak Bu. Itu salah satu kelebihannya Ibu ya. Kontrasepsi ini tidak berpengaruh pada untuk reproduksi ASI Ibu. Terus dia pada saat Ibu melakukan hubungan seksual dengan suami, Ibu akan merasa nyaman. Terus dia itu merupakan relaksasi hormonal, jadi tidak akan membuat badan Ibu gendut atau berjerawat atau bintik-bintik, itu tidak akan, karena salah satu kelebihannya. Cuman di sini dia ada kekurangannya ya. Mungkin awal-awal pemasangannya siklus haid Ibu akan terganggu, mungkin ada flag-flag kayak gitu. Terus perubahan siklus haid itu seperti saya katakan tadi, mungkin yang awalnya lancar jadi enggak gitu. Itu pemakaian awalnya. Terus efek sampingnya mungkin ya itu menstruasi aja, terus bercak-bercak kayak flag-flag itu keluar dari alat kelamin Ibu. Jadi kan sekarang saya sedang haid Bu. Nah, apakah pemasangan ini pas pertama haid atau gitu. berapa hari setelah haid saya memasakkan KB ini? Gini Bu, karena kita kan metode pasangnya ini kita memasukkan alat, namun sebelum kita masukkan alat ini kita mengukur dengan sonde uterus, di mana sonde uterus itu kan seperti Ibu ya. Nah, biasanya kita memasangkan ini pada ibu yang sedang hamil, yang sedang mengalami menstruasi tapi pada hari ketiga dan keempat. Kenapa? Agar pada saat pengukurannya itu darahnya itu bisa menempel di sonde uterus itu. Namun mungkin ya pada saat pemasangannya ini memang sakit ya Bu ya. Tapi bisa ditahan dengan pada saat kita memasukkan alat, ibu bisa tarik nafas agar rasa sakit itu tertahan. Berapa tahun bertahannya KB ini Bu? Kalau berapa tahunnya ibu bisa pilih sendiri. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Ibu bisa menentukan, ibu bisa diskusi dengan suami ibu ingin menunda kehamilannya kapan. Terus ada lagi yang ditanyakan? Mungkin itu aja. Saya sudah paham apa yang dijelaskan. Apa mungkin ada lagi KB yang ingin dipasangkan Bu? Yang masih ragu? Enggak. Itu aja sih Bu, saya ingin mencoba untuk memasang KB IUD. Oh iya, kalau gitu ibu bisa renungkan, bisa diskusikan kepada suami dan keluarganya. Jika sudah siap, ibu bisa datang kembali ke saya ya Ibu ya. Mungkin di sini juga perlu sepersetujuan keluarga, sama-sama setuju gitu. Nanti kalau saya ingin saya konfirmasi kepada Ibu. Silahkan hubungi saya ya. Ya. Mungkin ada yang saya bantu lagi? Udah cukup. Terima kasih Bu. Ya.